Nah, ini yang sangat tidak diperbolehkan yang dilakukan perempuan barusan, sangat tidak baik dan sangat buruk sekali. Dikarenakan dengan kejadian hal itu, ya Allah, miris sekali ya melakukan hal-hal yang senonoh yang ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ampunkanlah segala dosa-dosa hamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum, selamat datang semuanya. Vlognya sahabat salam. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini sahabat salam sedang melaksanakan umroh dan posisinya masih berada di tempat tawaf, dan sahabat salam insyaallah akan berbagi kepada sahabat dan sahabati situasi dan kondisi terbaru di pelaksanaan tawaf ini. Dan sebelum saya melanjutkan video ini, sahabat salam tidak henti-hentinya selalu mendoakan para sahabat dan sahabati dimanapun kalian berada, semoga diberikan kesehatan, diberikan panjang umur. Yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya, yang punya hutang mudah-mudahan dilunasi hutangnya dan bisa segera sampai ke Baitullah, bisa segera menunaikan ibadah haji dan ibadah. Informasi saat ini terkait dengan pelaksanaan umroh, Masya Allah tabarakallah, memang suasananya itu padat. Kita angkat tangannya bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Masuk ke sini. Nah, ini yang sangat tidak diperbolehkan sama petugas nih. Jangan, apabila kalian melakukan hal ini dengan melepas masker, biasanya oleh petugas kepolisian akan ditangkap. Makanya banyak berita yang beredar terkait dengan tidak diperbolehkannya mendokumentasikan atau memakai kamera, dikarenakan banyak orang jamaah yang tidak mau mendengarkan instruksi dari petugas. Ini yang seperti ini nih, dia melepaskan masker dan selfie seperti ini. Nanti kalau ada petugas kepolisian otomatis akan interogasi oleh petugas kepolisian. Sebetulnya kalau masalah diperbolehkan atau tidaknya itu tidak ada permasalahan. Kita mengambil video di Masjidil Haram. Jadi perlu diketahui sekali lagi oleh para sahabat, dan kebetulan sahabat salam dari kemarin sering nanya juga ke petugas Masjidil Haram terkait dengan diperbolehkan atau tidaknya ketika mengambil video. Kata petugas ya tidak apa-apa, yang penting jangan selfie di depan Ka'bah dengan melepas masker, dikarenakan dengan situasi saat ini belum 100% habis pandemi ini, tentunya lebih menjaga keselamatan para jamaah, baik diri kita sendiri ataupun jamaah-jamaah yang lain. Dikarenakan dengan kalau misalnya dengan melepas masker sambil selfie tidak menutup kemungkinan untuk penyebaran, karena kita tidak tahu juga mereka terinfeksi COVID ataupun enggak. Tapi lebih menjaga keamanan dan keselamatan para jamaah, maka tidak diperbolehkannya untuk melepas masker ketika selfie dan hal-hal lain sebagainya. Nah, kita bisa saksikan bersama nih para jamaah yang melaksanakan tawaf saat ini. Masya Allah. Nah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ini kenapa ini terjatuh ya? Ini kenapa ini sahabat? Apa ini nih orang? Saya kira itu terjatuh barusan, oh sahabat. Ternyata cuma pengen selfie. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Allah ya Rabbi, kelakuan yang tidak terpuji loh sahabat. Terus terang ini saya kira itu, dan bahkan itu menjadi sorotan barusan yang dilakukan oleh perempuan barusan bertiga. Saya kira itu mereka itu terjatuh, dan ternyata mereka itu hanya sekedar selfie dengan berbaring seperti ini di depan Ka'bah itu, kayak lagi berpose-pose duduk-duduk gimana gitu ya, yang seperti barusan sahabat lihat. Saya kira terus terang barusan kira itu terjatuh, makanya sampai disamperin oleh petugas, dan ternyata memang mereka itu hanya sekedar selfie di depan Ka'bah. Ini yang paling jelek ketika di Masjidil Haram dilakukan hal seperti itu. Kalau misalnya sekedar foto-foto biasa mungkin tidak dipermasalahkan, tapi itu berpose seperti halnya berbaring gitu sahabat, yang seperti sahabat barusan lihat ini. Sampai petugas itu marah-marah barusan itu, apa yang kamu lakukan seperti itu katanya, apa yang kamu lakukan di sini kayak gitu katanya, karena memang tidak etis ya dilakukan di depan Ka'bah ini dengan berpose kayak gitu. Melakukan selfie kayak itu dengan temannya, ini subhanallah, kelakuan yang memang benar-benar tidak patut ditiru oleh para sahabat dan sahabati. Kalau misalnya agak jarak jauh ketika duduk santai seperti halnya jamaah-jamaah itikaf di sana, nggak apa-apa. Itu malah dia nyelonong dari depan pagar itu dan langsung berbaring kayak berpose duduk, bukan duduk ya, kayak berbaring gitu. Saya kira itu ya Allah ya Rabbi, subhanallah. Ya, ini informasi untuk sahabat dan sahabati, jangan sampai melakukan hal-hal yang memang dilarang oleh petugas Masjidil Haram, apalagi sahabat dan sahabati dari Indonesia yang memang saat ini belum datang. Ketika sampai ke sini, tolong lebih mengikuti peraturan-peraturan yang diterapkan oleh petugas kepolisian ataupun petugas-petugas Masjidil Haram demi menjaga keamanan dan keselamatan para sahabat dan sahabati semuanya. Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Nah, ini yang banyak terjadi di sini. Kenapa tidak diperbolehkan untuk foto-foto? Dikarenakan kebanyakan para jemaah ketika foto-foto di sini banyak yang lepas masker. Makanya ini banyak petugas kepolisian nih yang seperti halnya yang di depan. Mereka sebetulnya sudah melakukan yang terbaik untuk pekerjaannya gitu ya. Dia hanya menjalankan amanah dari atasannya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Masyaallah sahabat, sejuknya ya, apalagi sekarang sudah memasuki musim dingin. Masyaallah, senang sekali hari ini karena dengan cuacanya yang sangat bersahabat, tidak gerah walaupun di malam hari, dan jemaah benar-benar menikmati pelaksanaan tawaf malam hari ini. Sekali lagi, sahabat salam tidak henti-hentinya selalu mendoakan para sahabat dan sahabati dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan sahabat semua diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan yang sakit mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah. Yang hutang mudah-mudahan disegerakan dilunasi hutangnya dan bisa segera sampai ke Baitullah, bisa segera menunaikan ibadah umrah. Amin ya rabbal alamin. Nah, nih kita sudah sampai putaran ketiga ya. Ini walaupun kita berada di depan petugas kepolisian dan petugas-petugas ini di jamaah ini, tidak dipermasalahkan apabila memang kita itu jangan berdiam. Kalau kita berdiam, nah seperti halnya di sini, ini banyak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin.
Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nih, pokoknya setiap dampak ke sini perlu diketahui oleh sahabat, pasti banyak yang komplain, marah-marah bersama para jemaah. Petugas dan jemaah itu, apalagi di depan apa namanya itu yang menjadi titik di mana jemaah itu foto-foto di sini, yang ini menjadi permasalahan tuh. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, kita kayak gini nih. Ini lepas masker semuanya, ini pada lepas masker semuanya nih. Nih. Tuh. Ini kalau ketahuan petugas akan diseret nih sahabat. Makanya pemerintah memberikan statement untuk tidak melakukan foto-foto di sini dengan melepas masker nih kayak gini nih. Tuh. Iya, masuk selfie. Itu dari Malaysia tuh. Tuh. Ditegur sama petugas untuk selalu memakai masker. Nih, perlu diketahui oleh para sahabat agar supaya sahabat yang sahabati yang insyaallah sebentar lagi datang ke sini biar tahu peraturan-peraturan yang diterapkan oleh petugas Masjidil Haram. Nah, kita rang keempat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Nih kita pinjak ke putaran keempat. Masya Allah ya. Subhanallah. Dan sampai saat ini kadang sahabat salam tuh ketika berada di tempat tawaf itu sedih banget ya, sedih banget dikarenakan melihat jemaah dari berbagai negara sudah memadati Masjidil Haram, memadati tawaf dan memadati sa'i, sedangkan jemaah dari Indonesia sampai saat ini belum ada. Aduh, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ketika jemaah umroh sampai saat ini dari Indonesia belum datang. Kita selalu berdoa, bila khusus sahabat salam selalu berdoa di depan Mulut Azam, di depan Ka'bah ini, semoga pandemi ini segera dimusnahkan dari muka bumi ini. Semoga sahabat dan sahabati semuanya bisa segera sampai ke sini, bisa segera menunaikan ibadah haji dan ibadah umroh, dan semoga saudara-saudari subscriber yang selalu setia menemani channel Sahabat Salam diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dijauhkan dari segala musibah, dan secepatnya bisa segera sampai ke Baitullah bersama keluarga-keluarga tercintanya. Amin ya rabbal alamin. Nih, ini memang paling padat di sini sahabat. Kita berdoa di depan Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ampun segala dosa-dosa hamba. Ampunkanlah segala dosa-dosa kedua orang tua hamba. Ampunkanlah segala dosa-dosa minal muslimin wal muslimat, sahabat dan sahabati semuanya yang sedang menonton video ini. Ya Allah, berikanlah rizki yang halal dan barokah, berikanlah keselamatan dunia dan akhirat, jauhkanlah dari segala musibah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah cukupkanlah rezekinya. Jika mereka tidak memiliki rezeki, berikanlah rezeki yang halal dan barokah. Jika mereka tidak memiliki pekerjaan, berikanlah pekerjaan. Jika salah satu sahabat kita sedang sakit, ya Allah angkatlah penyakitnya ya Rob, dan berikanlah rezeki yang halal dan barokah, dan sampaikanlah mereka semua bisa menginjakkan kaki ke Haramain, baik kota suci Mekah dan kota suci Madinah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita tidak bisa lama-lama untuk diam di sini.
dikarenakan akan diusir oleh petugas kepolisian. Kita masuk ke sini sahabat. Insyaallah. Jadi sekali lagi untuk para sahabat dan sahabati, wabil khusus para calon-calon jemaah nih yang insyaallah bulan-bulan ini berangkat umroh, perlu diperhatikan untuk peraturan-peraturan terkait dengan masker ya, dikarenakan banyak berita yang beredar bahwasanya tidak diperkenankan untuk foto-foto di Masjidil Haram dengan alasan yang seperti sahabat salam barusan sampaikan. Memang kebanyakan para jemaah ketika berada di Multazam, di depan Multazam atau di depan Hajar Aswad, mereka banyakkan itu selfie dengan melepas masker. Makanya apalagi mereka selfie itu dengan diam dan hal-hal yang sebagainya, maka akan memperlambat pelaksanaan ibadah umroh bagi jemaah-jemaah yang lain. Karena terus terang seperti yang sahabat lihat ketika nyampe ke Multazam, otomatis di sini itu akan padat sepadat-padat, entah mereka yang berdoa, yang selfie dan hal-hal yang sebagainya. Makanya pemerintah menginisiatifkan untuk tidak foto-foto, dikenakan dengan alasan akan memperlambat pelaksanaan tawaf dan takutnya menambah penyebaran COVID, karena kita tidak tahu wallahu a'lam siapa yang terinfeksi dan siapa yang tidak. Makanya kita para jemaah yang datang ke Masjidil Haram diusahakan untuk selalu memakai masker demi menjaga keamanan dan keselamatan masing-masing. Oleh karena itu pemerintah juga tidak mau para jemaah yang datang dari negara-negara lain nantinya ketika pulang ke negara-negaranya terinfeksi dengan hal-hal yang sebagainya, mobil khusus pandemi ini. Dan efeknya tidak mau pemerintah itu menjadi kambing hitam bahwasanya penyebaran COVID itu datangnya dari Arab Saudi seperti itu. Kita angkat tangannya bersama-sama, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita di sini sahabat, kita putaran ke-6. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillah, mengingat pembahasan barusan juga yang seperti halnya yang dilakukan perempuan barusan sangat tidak baik dan sangat buruk sekali, dikarenakan dengan kejadian hal itu ya Allah, miris sekali ya, melakukan hal-hal yang senonoh yang dilakukan perempuan barusan sangat tidak baik dan sangat buruk sekali, dikarenakan dengan kejadian hal itu ya Allah, miris sekali ya, melakukan hal-hal yang senonoh yang tidak selayaknya dilakukan di depan Ka'bah. Kalau misalnya agak jauh sahabat, mendingan ya, mungkin di pelataran yang lagi itikaf dan hal lain sebagainya wajar saja. Itikaf, duduk-duduk santai, itu masih wajar-wajar saja. Itu loh sahabat, innalillah, mereka itu rebahan dengan ala-ala pose-pose kayak lagi fashion itu, kayak modeling itu, mereka foto-foto di depan Ka'bah. Wajar enggak? Itu tidak wajar sekali dilakukan oleh jemaah gitu, apalagi dengan situasi saat ini. Oleh sebab itu, ini pembelajaran untuk sahabat dan sahabati ketika datang ke Masjidil Haram, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh petugas Masjidil Haram. Makanya seperti halnya barusan itu menjadi perbincangan dengan petugas-petugas Masjidil Haram, karena sangat tidak layak dilakukan di depan Masjidil Haram. Dan terima kasih saya ucapkan untuk sahabat dan sahabati semuanya yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Sahabat salam tidak bosan-bosannya untuk selalu mendoakan para sahabat dan sahabati dimanapun kalian berada. Semoga diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan yang sakit semoga diangkat penyakitnya oleh Allah, dan yang punya hutang semoga dilunasi hutangnya oleh Allah dan bisa segera sampai ke Baitullah, bisa segera menunaikan ibadah haji dan ibadah umroh. Dan saya akhiri dulu, kita berdoa bersama nih dari Hajar Aswad Multazam. Angkat tangannya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman, Ya Allah ya Rahim.
ampunkanlah segala dosa-dosa hamba, ampunkanlah segala dosa-dosa orang tua hamba, kedua orang tua hamba, keluarga-keluarga hamba, dan saudara-saudari hamba minal muslimin wal muslimat, dan subscriber hamba yang selalu setia menemani channel Sahabat Salam. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah. Jauhkanlah dari segala musibah. Jika mereka tidak memiliki pekerjaan, berikanlah pekerjaan rezeki yang halal dan barokah. Jika mereka sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Jika mereka terlilit hutang, ya Allah, lunaskanlah hutangnya ya Allah. Dan sampaikanlah sahabat dan sahabati, saudara dan saudariku semuanya bisa segera sampai ke Baitullah, bisa segera menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah. Assalamualaikum. Dan terima kasih sekali lagi untuk sahabat-sahabati. Saya doakan yang terbaik, semoga sahabat semuanya bisa segera sampai ke Baitullah, bisa menunaikan ibadah haji dan umrah, dan bisa berdoa langsung di depan multazam, di depan Ka'bah. Saya akhiri dulu. Ihdinas shiratal mustaqim. Dari depan multazam saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.